Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan coacher. Bersama saya Tata Rudi Harnata dari SMA 1 Ciwaringin, sebelah kiri saya Sukiman dari SMA 1 Susukan, dan sebelah kanan saya Kri Sulistyo Niti Sastra dari SD Negeri 1 Tangkil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tio, Pak Tata, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah kabar saya dalam keadaan sehat walafiat. Sebaliknya Pak Tio bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat, Pak Tata. Alhamdulillah. Pak Tata, pada kesempatan kali ini nanti Pak Tata akan melaksanakan sesi coaching. Ya. Sebelum kita melaksanakan sesi coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu nih kepada Pak Tata. Di antaranya gitu ya. Pertama saya ingin mendiskusikan dulu dengan Pak Tata terkait rubrik penilaian pada coaching kali ini. Nanti dalam Bapak melakukan sesi coaching, apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak, dengan alur ceritanya muncul atau tidak, ya Pak. Juga nanti Bapak itu kan diharapkan untuk dapat menggali permasalahan dan solusi dari coach dengan menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, dan bagaimana coach itu merespon pertanyaan berbobot dari Bapak. Jangan lupa juga adanya kemitraan Pak ya dengan proses kreatif dan tujuannya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching gitu. Nah, untuk itu nih pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari sesi coaching ini? Oke. Kompetensi yang saya ingin kembangkan dari sesi coaching ini yaitu pertama presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, fokus, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Tata, lalu yang kedua dari kompetensi tersebut yang secara spesifik akan Bapak kembangkan terlebih dahulu yang mana? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara khusus yaitu mendengarkan secara aktif dan tentunya berikan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, untuk itu indikator yang ingin Bapak kembangkan tuh bagaimana Pak? Untuk mencapai kompetensi tersebut tuh indikatornya bagaimana? Berkaitan dengan indikator yang ingin dicapai pada coaching kali ini, saya ingin menemukan problem solving atau jalan keluar dari masalah yang ditemukannya. Baik Pak Tata, menurut saya sudah cukup baik sekali. Nah, untuk sesi praobservasi ini saya rasa cukup Pak Tata. Kita akan lanjut untuk melihat sesi coaching dari Bapak ya. Saya cukupkan, terima kasih atas kesediaannya berbincang dengan saya Pak Tata. Oke, sama-sama Pak Tio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakah. Bagaimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, begini Pak Iman. Pak Iman kan kemarin ngechat saya, kata pengen sharing. Ya, hari ini kita ketemuan untuk kita melakukan satu coaching bersama. Bagaimana Pak Iman? Apakah Pak Iman sudah siap untuk mengutarakan isi hatinya? Insya Allah siap Pak. Jadi begini Pak Tata, mereka saya meminta waktunya. Saya mau menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh iya, sangat boleh dong buat Pak Iman. Saya sediakan waktu Pak Iman mau menceritakan dari awal sampai akhir, silahkan.
Jadi begini Pak Tata, akhir ini saya merasa guru di kelas pada saat pengajar itu mereka kurang antusias Pak dalam melakukan pembelajaran maupun dalam melakukan praktikum Pak, yang saya rasakan seperti itu Pak. Dan selain itu juga jumlah saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% dari tiap kelas Pak. Oke, Pak Iman. Baik, tujuan selanjutnya berkaitan dengan tujuan ngobrol kita nih, coaching kita ini kira-kira tujuannya ingin seperti apa, Pak Iman? Saya sih mengharapkan solusi ataupun masalah saya Pak tentang bagaimana cara meningkatkan antusias murid saya yang menurut itu Pak. Oke, jadi mungkin ada tujuan ingin meningkatkan antusiasme murid pada saat pembelajaran ya. Baik, Pak Iman, mari kita bersama-sama mencari solusi dengan obrolan ini. Pak Iman setelah merefleksi diri, mungkin merenung hal apa saja yang buat murid-murid Bapak itu kurang bergairah, kurang antusias kepada Bapak pada saat pembelajaran praktek, terutama bersama Bapak. Baik Pak, kalau saya ingin kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam belajar maupun dalam praktik Pak, sepertinya yang pertama Pak, sepertinya pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan, terus juga kurang berpusat pada murid. Yang kedua, adanya pembatasan Pak ke aktivitas mereka Pak. Jadi saya kurang melakukan mereka untuk bebas gitu dalam aktivitas gitu Pak. Oh begitu. Menurut Pak Iman, hal yang mungkin jadi masalahnya seperti itu ya Pak Iman ya. Menurut Pak Iman juga tadi sudah bagaimana ingin melakukan upaya untuk meningkatkan antusiasme. Kemudian saya juga sependapat dengan Bapak. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid Bapak itu tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan harus berpusat pada murid Pak. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya SPK ataupun hasil praktikum mereka jual Pak, karena kita sesuai dengan proyek yang kita lakukan itu agar ada proyek kewirausahaan lagi yang mereka hasilkan itu harus kita jual Pak. Ya lewat alur-alur dari dijual di sekolah baru kita membuat Pak. Jadi dengan begitu setidaknya ada antusias dan gairah mereka untuk belajar, jadi rasa asik untuk memasarkan langsung produknya. Oke, mungkin tadi Pak Iman merefleksi diri ada pembelajaran yang mungkin selama ini masih bersifat teacher sentris ya, ingin dirubah menjadi student sentris, berpihak kepada anak. Kemudian Pak Iman step by step, langkah demi langkah sudah mengajarkan jiwa entrepreneur ya. Jadi dari pembelajaran itu ada produk, kemudian bisa di endorse, bisa dijual keluar ya, sehingga anak sudah belajar mendapatkan profit begitu ya Pak Iman. Ya. Lalu kemudian selanjutnya apa yang membuat murid-murid Bapak itu dalam pengumpulan tugas tadi dikatakan hanya 50% Pak Iman? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan ke mereka tidak paham Pak, jadi mereka belum paham apa yang harus mereka lakukan dan mereka kerjakan Pak. Misalnya kalau kita SMK Pak, dari setiap praktikum itu harus membuat laporan praktek Pak per kelompok. Nah kadang saya lupa memberikan outline-nya bagaimana laporannya yang baik Pak. Jadi saya hanya cukup kalian bikin laporan praktikumnya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan mereka itu menurut mengerjakan tugas Pak, karena mereka belum tahu bagaimana cara membuat laporan praktikum yang baik itu. Baik, mungkin apakah ada buku pegangan atau buku sumber yang Pak Iman gunakan dan pembelajaran, kira-kira apa gitu buku sumbernya gitu? Saya biasanya menggunakan buku teks Pak yang ada di perpustakaan ataupun buku teks yang saya beli dari toko. Oke. Selain buku teks yang Pak Iman berikan pegangan kepada mereka, adakah sumber lain yang Pak Iman gunakan? Saya pikir masih banyak Pak. Misalnya saya menggunakan video dari YouTube, terus dari artikel-artikel di internet, jurnal-jurnal tulisan ilmiah, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi Pak yang sedang tren
saat ini Pak. Ya masanya sekarang masanya masa generasi Z Pak. Jadi mereka kan saat ini lagi seneng-seneng TikTokan. Jadi saya gunakan aplikasi TikTok itu Pak atau Lil di IG. Oke, saya sependapat dengan inovasi yang Pak Iman lakukan. Dengan sedikit memang kita sebagai guru SMK, SMA jangan sampai kita jadul ya, ketinggalan pergaulan dengan anak-anak. Sedikit kita harus masuk ke dunia pergaulan mereka, apa yang mereka inginkan, karena memang kita harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tahu minat dan gaya belajar mereka, sehingga dengan sendirinya antusiasme itu bisa meningkat. Nah, jadi sekarang rencana Pak Iman ke depan untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira seperti apa Pak Iman? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, terus menggunakan sumber belajar yang beragam Pak, jadi tidak terpaku pada buku teks aja Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang terlalu banyak dan menjelaskan bagaimana membuat laporan yang baik. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat mereka Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi sehingga kemudian mereka bisa dan mereka benar senang dalam belajar. Oke, bagus sekali Pak Iman. Saya dukung dan saya doakan mudah-mudahan rencana Pak Iman ini bisa berhasil dengan baik. Selanjutnya, sebagai bentuk tadi saya sudah tahu tujuan, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana Pak Iman akan melakukan perbaikan seperti apa. Selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab Bapak atau komitmen Bapak atas perbaikan yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa komitmen Bapak tentang rencana ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, diferensiasi, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga diri saya dapat menjalankan merdeka belajar Pak. Dan saya akan membuat diri saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi Pak, tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid. Mungkin murid akan lebih tahu dan lebih yakin Pak apa yang akan mereka gunakan, karena mereka udah pada pinter-pinter lah, udah canggih sekarang ini. Wah, luar biasa Pak Iman akan melakukan inovasi yang kolaborasi dengan murid untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik, lebih menyenangkan. Sukses Pak Iman untuk rencana ke depan. Terima kasih Pak Tata atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh guru kita ya Pak. Ya, Amin. amin. Sama-sama Pak Iman, saya juga ucapkan terima kasih Pak Iman sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Tentu coaching ini sangat mengasihkan Pak Iman, dengan kita ngobrol bareng, kemudian curhat bareng, sharing bareng, maka kita bisa saling menggali permasalahan dan tentunya mencari solusi dari masalah yang kita lakukan. Sebetulnya coaching ini saya pengen terus berlanjut, namun keterbatasan waktu yang kita punya dan harus melanjutkan aktivitas kita yang lain. Jadi kiranya dicukupkan sampai di sini dulu Pak Iman. Dari hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf lahir batin apabila mungkin dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan, terkesan mungkin sekali lagi coaching ini bukan menggurui, bukan saling mengajari, tapi lebih kepada kita saling belajar. Terima kasih Pak Iman, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tata tadi sudah melaksanakan coachingnya dengan Pak Iman. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, Pak Tata, setelah tadi saya menyimak proses coaching Bapak dengan Pak Iman gitu ya, dalam obrolan pasca observasi ini saya ingin berbincang lagi nih dengan Pak Tata terkait beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oh boleh, silakan Pak Adil. Yang begini Pak Tata, yang pertama dari proses coaching Bapak tadi, indikator ketercapaian yang Bapak inginkan itu sudah berhasil dilaksanakan belum? Alhamdulillah di coaching tadi pembicaraan kami sudah mengikuti alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab daripada rencana tadi seperti apa. Betul Pak Tata, dari yang saya amati juga tadi saya lihat dalam proses coaching
coaching Bapak tuh sudah sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Bapak sudah menanyakan tujuan dari coachingnya, lalu mengidentifikasi masalah apa yang ada dalam diri coaching ya Pak ya. Lalu Bapak juga sudah berhasil menggali rencana, aksi, dan tanggung jawab coaching terhadap rencana tersebut. Gitu. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih Pak. Setelah proses coaching ini, kompetensi coaching apa yang lagi yang ingin Bapak kembangkan gitu berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Saya ingin melakukan coaching ke depan lebih tertata, teratur, sedikit mungkin tadi tidak ada yang mungkin yang keluar dari alur dan begitu kan, karena mungkin saya sesuai dengan pengertian bahwa tirta itu kan seperti air yang mengalir kan begitu, sehingga kami asik aja mengalir membicarakan, sehingga mungkin ke depan saya berharap coaching ini akan berkualitas dengan tentu hasil obrolan yang bermanfaat. Luar biasa Pak Tata, sangat baik sekali. Ya semoga kedepannya Pak Tata bisa lebih optimal lagi dalam melaksanakan coaching dan mengaplikasikannya kepada Amin. ya. Oke. Terima kasih Pak Tata. Mungkin saya cukupkan sekian. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Iman. Sebaliknya kabar Pak Iman bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak, sehat Pak. Ya. Sebelum kita ke coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Pertama saya ingin mendiskusikan terkait unik penilaian pada coaching kali ini Pak. Coach dan coaching akan saya amati dan nilai sudah sesuai dengan lebih atau belum, apakah sudah sesuai atau belum Pak. Nah kemudian saya akan mengamati mengenai coaching ini dengan data Pak. Jadi sudah sesuai dengan audita atau belum Pak. Nah, terus bagaimana memberikan pertanyaan reward kepada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, terbuka, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan ke Bapak, yaitu Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Iman. Jadi pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan, dan dengan mendengarkan secara aktif itu saya bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Iman. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin secara spesifik Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin secara spesifik saya kembangkan Pak Iman yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif untuk menggali dan mengidentifikasi apa permasalahan dari coaching, dan dengan mendengarkan itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Iman. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin coach itu bisa menemukan atau mengembangkan kemampuan problem solvingnya gitu Pak Iman, kemampuan problem solving atas permasalahan yang dialami. Sebetulnya coaching pra-observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Nah, terima kasih atas persediaan bincang-bincangnya Pak. Sama-sama Pak Iman, saya juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tata. Selamat siang menjelang sore juga Pak Tio. Nah, gimana kabar Pak Tata hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya bagaimana Pak Tio kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Pak Tata. Sekarang lagi musim hujan, jadi yang penting kita menjaga kesehatan ya Pak Tata ya, supaya bisa tetap beraktivitas dengan lancar ya. Nah Pak Tata, kemarin Pak Tata chat saya ya, katanya Pak Tata ingin berbincang nih Oke. dengan saya. Nah, sekarang kita kan sudah bertemu, alhamdulillah di kesempatan ini ya Pak Tata ya.
ya. Barangkali Pak Tata bisa menceritakan apa sih yang kemarin ingin Pak Tata ceritakan itu. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Kia sudah mengundang saya di CPA kemarin bahwa saya ingin ngobrol bareng itu kopdar lah, gitu, untuk sharing tentang keberadaan saya yang sekarang sedang menghadapi masalah gitu kan, ada masalah yang sedang saya pikirkan gitu. Kira-kira apa nih Pak Tata yang sedang Bapak pikirkan ini, barangkali Pak Tata bisa menceritakan kepada saya. Baik, begini Pak Tio, saya tuh ada sedikit mengeluh tentang kebersihan di sekolah gitu. Artinya apa yang saya perlukan yaitu tingkat kesadaran siswa terutama dalam hal kebersihan sekolah itu menurun atau kurang sadar gitu. Indikatornya masih membuang sampah sembarangan, kemudian kelas masih belum bersih, kemudian juga apalagi toiletnya masih jauh daripada nyaman. Jadi Pak Tata ini resah ya Pak Tata karena kesadaran siswa terhadap kebersihan ini menurun gitu tadi Pak Tata sampaikan kepada saya. Terlihat dari jika mereka masih membuang sampah sembarangan gitu ya Pak ya. Lalu mereka juga tidak menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan toilet gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat Pak Tata tidak nyaman ya tadi dan menjadi bahan pikiran Pak Tata. Jadi pada perbincangan kita kali ini barangkali nanti Pak Tata ingin bisa menemukan solusi apa gitu ya dari permasalahan Pak Tata ini ya. Itu ya Pak Tata ya. Jelas saya berharap dari bincang ini bukan obrolan kosong itu tanpa hasil gitu. Saya ada masalah, tentunya mungkin kira-kira bisa menemukan solusi atau problem solving daripada masalah yang sedang saya hadapi. Baik Pak Tata. Nah, ketika Pak Tata menemukan permasalahan ini gitu ya, ada kesadaran siswa yang menurun terhadap lingkungan gitu ya, terhadap kebersihan sekolah. Nah, bagaimana yang Bapak rasakan dan seperti apa sih kondisinya gitu? Apakah kondisi tersebut tuh membuat Bapak merasakan apa gitu? Barangkali Bapak bisa menceritakan kepada saya bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya tentunya sebagai orang yang biasa bersih-bersih ya gitu, artinya mungkin bersih di rumah gitu kan, melihat hal pemandangan sampah berserakan, kemudian waktu kalau pagi kami masuk kelas baru disapu, debu kemana-mana, kemudian saya kolong-kolong juga banyak sampah, kemudian melihat ke atas juga banyak sawang-sawang lah kalau bahasa Jawanya sih. Kemudian yang mereka mungkin secara ketertiban kelas dalam hal kebersihan kurang begitu tertib, padahal sudah dibuat keyakinan kelas ya, gitu kan, keyakinan kelas bahwa bersih, kemudian komitmen dengan guru, dengan wali kelas tentang kebersihan juga ada. Nah, intinya mereka mungkin tingkat kesadarannya masih kurang berarti ya. Betul. Jadi tadi Pak Tata sampaikan tingkat kesadaran siswanya masih kurang, Tata ya. Jadi mereka walaupun sudah ada keyakinan kelas tapi tetap tidak bisa menerapkannya. Kira-kira faktornya apa Pak Tata yang membuat mereka tidak bisa menerapkan keyakinan kelas dan tidak bisa menimbulkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan itu? Faktor apa saja Pak yang menyebabkan? Terutama sekali lagi saya melihat bahwa jangan pernah menanyakan tentang masalah sampah, terutama harus timbul dulu kesadaran pada diri sendiri. Coba Anda siswa melihat sampah di jalan atau depan kelas, jangan pernah ditanya itu sampah siapa, tidak akan ada yang jawab ya gitu. Jadi dalam ini mungkin perlu ada yang mungkin singkatan asa-asa ya, ambil sampah amankan gitu. Jadi kalau setiap siswa sudah punya kesadaran seperti itu, maka kebersihan akan tercipta dengan sendirinya. Satu siswa satu sampah bersih, saya yakin. Yang kedua, slogan yang ada di
Dinding-dinding itu bukan pajangan, kebersihan daripada iman. Kemudian perlunya ada kak berapa gitu kan, kebersihan, kesehatan sebagainya itu perwujudan, bukan hanya sekedar slogan. Jadi mindset kesadarannya itu harus meningkat gitu dalam hal ini. Kurang lebih seperti itu Pak Tio. Berarti ada faktor mindset yang belum secara sadar ya Pak yang tertanam untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Yang mindset ini harus dibangun gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menumbuhkan mindset siswa ini gitu? Maksudnya berkaitan dengan rencana. Ya, jadi rencana yang harus Bapak dilakukan. yang bisa Bapak lakukan untuk menumbuhkan mindset sehingga siswa ini terbiasa untuk menjaga lingkungan dan bisa menumbuhkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan itu upaya atau rencana apa saja yang bisa Bapak terapkan Pak barangkali? Baik, menurut saya bagaimana pertama membangun mindset dulu, kemudian mindset sudah oke, kesadaran ada, perlu aksi. Nah dalam hal ini sudah mereka sadarkan kebersihan, kesehatan, perlu adanya langkah-langkah konkret, bukan hanya sebagai slogan tapi menjadi aksi nyata begitu. Saya menginginkan bahwasannya mereka ini pasti untuk SMA, SMK ya itu uang jajannya masih besar lah, gitu uang saku, bensin dan sebagainya. Bagaimana seandainya kita buat program sekolah sehat yang pembiayaannya itu tidak mengandalkan dari sekolah tapi dari kantong mereka sendiri. Jadi punya rasa memiliki akan kampus ini, rasa cinta ini, kemudian diwujudkan dengan adanya program Sijan. Sijan itu singkatan dari sisa uang jajan. Sisa uang jajan. Entah 1.000, 2.000 mereka sisakan untuk menggulirkan program sekolah sehat. Yang diantaranya saya punya anak-anak, bagaimana untuk mengurangi sampah itu, misalnya sampah plastik dengan menyediakan air putih di kelas, ketersediaan galon-galon bersih air ya, bukan isi ulang tetapi habis kemudian ganti lagi galon. Biayanya dari mana? Dari Sijan tadi. Berapa air putih itu bisa dibiayai dalam satu galon. Kemudian mereka bisa dari rumah membawa gelas plastik. Ya, gelas plastik itu bisa mereka dengan ambil air minum sehingga apa? Sampah es, sedotan dan sebagainya bisa berkurang dengan sendirinya. Kemudian untuk menjaga toilet yang bersih itu juga perlu kesadaran, kemudian mungkin cleaning service-nya ya kita perlu join dengan mereka bagaimana kita bisa menciptakan toilet yang bersih kayak di mall-mall tuh Pak Tio, per 1 jam bersih, jadi tidak 1 minggu sekali dibersihkan. Itu mereka juga butuh honorarium kan untuk menggerakkan mereka supaya mau bekerja menambah tingkat kebersihan di toilet itu. Jadi kurang lebih sekolah ini rencana yang ingin saya gulirkan. Luar biasa sekali. Jadi Pak Tata ini untuk menumbuhkan mindset anak terhadap lingkungan supaya kepeduliannya muncul lagi tadi dengan program-program sekolah sehat ya Pak Tata ya. Tadi kurang lebihnya ada 3 ya Pak Tata kalau tidak salah. Yang pertama Pak Tata namanya itu programnya Sijan ya, sisa uang jajan. Jadi anak ini menyisikan sisa uang jajannya untuk apa tadi kepedulian lingkungan. Lalu Pak Tata juga yang kedua tadi menyediakan gelas atau air mineral ya di kelas ya, jadi untuk mengurangi sampah kalian sampah plastik ya Pak Tata. Lalu yang ketiga kebersihan toilet tadi Pak Tata ya, untuk kebersihan toiletnya juga perlu ditumbuhkan kesadaran. Jadi dari program-program itu saya yakin itu sangat bermanfaat. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika Pak Tata sudah punya program ini, Pak Tata memerlukan dukungan atau keterlibatan atau bentuk dukungan ini seperti apa dan keterlibatan siapa saja untuk membuat rencana Pak Tata ini berhasil? Baik. Untuk mewujudkan program ini tentu saya tidak akan bisa sukses kalau sendirian. Dalam sepak bola aja kalau Lionel Messi lawan 1 kesebelasan babak belur ya, nggak ada yang umpan, nggak ada yang ini kan, gawangnya melongkong gitu kan.
Begitupun saya punya program bagus, idealis, cemerlang, sendirian tidak akan terwujud. Tentu saya harus melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan wali kelas, terutama sebagai lini yang paling bawah terkait dengan anak. Nah, saya harus mampu kolaborasi itu. Kemudian yang kedua, komitmen bersama bahwa kampus ini adalah milik kita bersama. Jangan hanya ini milik orang lain. Kalau sudah rasa cinta terhadap kampus ini, maka rasa nyaman, kemudian aman, kemudian merasa sekolah sebagai surga itu akan terwujud Pak Tio. Butuh kerjasama semua sivitas akademik. Ya, berarti Bapak meyakini bahwa kerjasama itu dibutuhkan ya Pak ya? Harus. Dan Bapak akan memulai kerjasamanya itu dengan tadi berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah ya, kait dengan apa sosialisasi programnya dan juga kebutuhan dukungannya, barangkali kaitannya juga dengan pendanaannya ya Pak ya. Lalu Bapak juga membutuhkan kolaborasi dengan guru-guru lain, dengan wali kelas itu ya Pak. Dan tak kalah penting ya dengan siswanya tadi kata Bapak ya. Bapak akan mensosialisasikan programnya dan ya dengan begitu adanya kerjasama ini saya yakin programnya akan lebih berhasil ya Pak ya. Harapannya juga seperti itu ya Pak. Nah, dari rencana-rencana tersebut kira-kira Bapak akan kapan memulainya Pak? Dan Bapak yakin akan bisa melaksanakannya gitu Pak? Saya yakin apa Bapak? Saya mempunyai schedule atau jadwal ya. Minggu ini sesudah tercetus ide seperti ini, berawal dari sebuah coaching, ngobrol bersama, ternyata bermanfaat. Target ini saya tidak akan nantikan lagi. Target pertama minggu ini adalah sosialisasi. Ya, sosialisasi. Kemudian tentunya sosialisasi itu dilakukan sesudahnya saya berkoordinasi dengan pimpinan, wali kelas, wakil kepala sekolah, dan seluruh sivitas akademik. Kemudian menggelar program sosialisasi kepada anak. Minggu depannya kita akan mulai dengan action pertama tadi Sidian dulu ya, karena kita butuh modal dulu untuk logistiknya, tong sampah, kemudian daun yang sudah terisi air dan sebagainya, dan juga pembersih toilet tadi kan itu harus diadakan, harus dibeli kan begitu. Dalam bahasa Arabnya dana ladaya, tidak ada dana tidak berdaya kan begitu ya. Kemudian target minggu depannya lagi, minggu ketiga kita sudah mulai action. Minggu keempat sudah evaluasi bulan ini bagaimana program ini sudah bisa terlaksana atau tidak. Hebat Pak Tata, luar biasa dengan rencana yang tersusun rapi, tertata itu dimulai dari minggu depan tadi Pak Tata akan mensosialisasikan, lalu berikut minggu-minggu setelahnya saya yakin sehingga program ini lebih tertata dan bisa terlaksana. Saya rasa itu menjadi komitmen Bapak ya untuk benar-benar mewujudkan bagaimana merubah mindset siswa terhadap kepeduliannya dengan terhadap lingkungannya gitu, dan juga merubah kondisi lingkungan secara keseluruhan. Saya sih berharap gitu nanti ketika program ini berhasil Pak Tata laksanakan, kan Pak Tata bisa berbagi dengan saya nih ceritanya seperti apa. Jadi saya tunggu nih kabar berikutnya dari Pak Tata supaya bisa menginspirasi saya gitu Pak. Jadi jangan lupa ketika sudah selesai nanti Bapak sampaikan lagi pada saya, kita cerita-cerita lagi Pak ya. Baik Pak Tio, saya juga nanti akan memberikan cerita mungkin berupa bukti foto, video, atau Pak Tio saya undang lagi untuk membuktikan Pak Tio sudah berkunjung ke sekolah ini sebelum program ini ada, dan sesudahnya bagaimana nanti Pak Tio nanti bisa merasakan sendiri lah gitu. Terima kasih Pak Tio atas waktunya, mungkin sudah kembali inspirasi saya, membangkitkan semangat saya sehingga saya kembali untuk bergairah, punya semangat untuk melanjutkan aktivitas di sekolah ini. Sama-sama Pak Tata, saya juga senang berbincang dengan Pak Tata. Saya bisa mendapatkan inspirasi dari Pak Tata. Sebaliknya juga Pak Tata tadi sudah berbincang dengan saya rasa rencana yang baik itu tidak cukup hanya menjadi rencana Pak Tata ya. Jadi harus dengan aksi nyatanya. Jadi saya doakan semoga Pak Tata bisa menerapkan rencana ini dengan sukses, lancar, dan bisa membawa dampak positif untuk perubahan sekolah Pak Tata. Ya. Bukan basa-basi tapi bukti nyata. Selamat sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat bahwa Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Tata ya Pak. Ya Pak, alhamdulillah saya sudah coaching dengan Pak Tata. Alhamdulillah lancar Pak. Setelah saya menyimak coaching Pak Tio dengan Pak Tata dalam obrolan pasca observasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Boleh? Boleh Pak, silakan. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak Iman. Tadi setelah saya melakukan coaching dengan Pak Tata, saya rasa tadi alur ceritanya sudah berjalan dengan baik Pak Iman ya. Lalu saya juga tadi kan dimulai dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah yang sedang dialami oleh Pak Tata, lalu saya mencoba membangun rencana apa yang bisa Pak Tata lakukan, dan juga menanyakan bagaimana komitmennya untuk keberhasilan rencana tersebut, baik begitu. Ya. Menurut catatan saya juga sebagai observer pada coaching kali ini sudah sesuai dengan alur kita Pak. Tadi juga Pak Tata sebagai coach sudah sudah mengutarakan keinginannya, dan juga Pak Tio sebagai coach sudah melakukannya dengan baik sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Terima kasih Pak Iman. Kedepannya saya ingin melakukan coaching ini dengan lebih tertata, lebih teratur Pak Iman, sehingga proses coaching ini bisa lebih baik dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk coaching itu. Begitu Pak. Oke, semua kegiatan ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah kita obrolkan, apa yang sudah dilakukan coaching bermanfaat bagi kita semua Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Iman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak Iman hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat walafiat Pak, tidak kurang satu apapun Pak, karena saya mensyukuri nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak Iman dengan ketawaduannya ya. Sebelum kita memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan kepada Pak Iman, posisi saya sebagai observer. Pertama, saya ingin mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian. Ya, pada coaching kali ini nanti saya akan menilai coach dan coach akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang tersedia. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana juga coach merespon pertanyaan dari coach tadi. Jangan lupa juga untuk memakai prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, saya terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik atau secara khusus ingin Bapak kembangkan? Kompetensi ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya berkaitan dengan indikator. Nah, sepertinya kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin kecil saya bisa menemukan problem solving atau masalah yang ditemukannya Pak. Luar biasa, jadi mungkin sama-sama menggali masalah kan begitu ya, mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke Pak Iman, sepertinya coaching kita hari ini dicukupkan sampai di sini.
Bapak silakan untuk bersiap melakukan observasi dengan coachnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iman yang sudah melakukan bincang-bincang. Sama-sama Pak Tata atas waktunya. Oke, selamat berpancing ria dengan Pak Tio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iman. Bagaimana kabarnya Pak Tio hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Sebaliknya kabar Pak Iman baik. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oh ya Pak Tio, katanya Pak Tio mau sharing dengan saya terkait masalah apa? Kalau boleh tahu Pak, kira-kira masalah apa ya Pak? Benar Pak Iman, dulunya saya boleh meminta waktunya kepada Pak Iman ya. Saya tuh ingin bercerita Pak Iman tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah. Kalau barangkali dengan bercerita bersama Pak Iman saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oh sangat boleh sekali Pak. Kan Bapak juga rekan sejawat saya Pak. Jadi ya masalah Bapak juga atau permasalahan yang terkendala Bapak juga boleh cerita ke saya Pak. Kira-kira ada masalah apa atau Bapak bisa ceritakan Pak sedikit dari saya dengan Bapak? Begini Pak, saya ini kan mengajar di kelas 6. Teman saya itu agak dilema ketika ada siswa saya yang sudah kelas 6 tapi masih belum bisa membaca. Yang dilema sementara kan kelas 6 itu kan fase akhir di SD, menuju SMP. Ketika siswanya masih belum bisa membaca, saya tuh bingung gitu, apakah saya harus mengajari lagi membaca atau kan ada tuntutan dari kurikulum yang kaitannya dengan capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh anak-anak. Itu yang membuat saya bingung gitu Pak Iman. Jadi menurut Pak Tio, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini atau tujuan dari coaching ini Pak? Ya saya berharap sih dengan saya bisa berbincang dengan Pak Iman, saya bisa sedikit pertama melegakan perasaan saya gitu, lalu yang kedua ya saya bisa mendapat solusi gitu dengan berbincang sama Pak Iman ini gitu, agar saya bisa menyikapi permasalahan di sekolah saya dengan lebih baik gitu. Oh gitu. Baik, mari bersama-sama kita mencari solusi ya Pak ya. Menurut Pak Tio, setelah merefleksi diri, merenung hal apa saja yang membuat Bapak kurang antusias dalam pembelajaran praktik bersama atau murid-murid itu kayaknya kurang antusias atau mungkin anak-anak itu belum bisa membaca. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Alhamdulillah saya merasa senang karena bisa berkolaborasi dengan rekan saya calon guru penggerak yang hebat, yakni Bapak Tri Sulistyo Niti Disastra dan Bapak Sukiman. Alhamdulillah juga saya merasa bahagia karena bisa berbagi peran baik sebagai observer, sebagai coach maupun sebagai coach. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. Beli tomat di toko Pak Yayat, bijinya banyak dimakan nikmat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.